sini sama di rumah 10 ekor mas. Ini masih usia paling 15 bulanan ini mas. Ya ini. Nah, ini hasil breeding sendiri. Juga melayani sapi kontes juga, bakalan kontes. Banyak yang ambil dari saya, ya alhamdulillah juga dapat podium mas. Kalau untuk kendala ya itu mas penyakitnya. Penyakit PMK kemarin. PMK, LSD, BF itu mas banyak. Polar. Ini tidak ada begatul dan itu polar. Polar itu. Kalau polar itu apa? Polar itu dedaknya gandum. Ini sebenarnya masih prospek mas. Ini di prospek dibesarkan lagi bisa, digemukkan lagi bisa, atau untuk korban juga sudah masih bisa mas. Oh, pakannya gimana ini? Kalau di sini pakannya masih tradisional mas, mengandalkan limbah pertanian. Nah, rumput yang paling utama rumput mas. Ada rumput gajah, pagi dibersihkan, sore juga dibersihkan. Biasanya dimandikan mas 1 minggu, kadang 2-3 kali, ya tergantung waktunya senggang atau enggak gitu mas. Jangan malu untuk beternak mas. Nah, beternak itu asik. Oke Bolo, kali ini kita akan melihat peternakan milik sahabat saya ya. Ini dia, ini peternak muda yang sukses Bolo. Nah, ini kita melewati persawahan begini. Lokasinya di Dusun Madu Salam, Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Nah, kita melewati galengan gini. Persawahan ya, tingkat teras ring. Nah, ini becek dan licin Bolo. Nah, ini kita berempat. Oh, indah ya. Ini habis panen nih Bolo. Nah, ini ada tanaman jagungnya juga ini. Nah, itu kandangnya kita hampir sampai. Jadi tanamannya di sini itu jagung dan padi Bolo. Enggak ada yang lain. Nah, itu di depan itu adalah kandangnya. Oh. Oh, suasananya sangat oke ya, langsung disambut dengan suara aungan sapi. Halo Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kak Denny. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah farm sapi ya, milik teman saya yang dia ini seorang peternak sapi muda yang sukses. Sapinya super top, kandangnya juga top. Ini lokasinya di Dusun Madu Salam, Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Oke, langsung kita masuk Bolo, kita tanya-tanya di dalamnya. Nah, ini suasananya di sini sangat indah sekali persawahannya Bolo. Nah, kita masuk. Assalamualaikum. Wah, nah, ini saya bersama ownernya Berkah Kandang Farm ya. Dengan Mas siapa ini Bolo? Wahyudi mas. Mas Wahyudi. Yang pemiliknya langsung ya. Iya mas. Bisa diinfo untuk jenis-jenis sapinya ini. Jenis sapinya banyak ini mas. Oh. Ada kalau ini crossingan alias pegon kita nyebutnya soalnya banyak gennya ya. Kalau yang ini pegon crossing simental, ini simentalnya lebih kuat, ini kepala putih, kakinya putih, terus ekornya juga tembus putih. Ini biasa disebut simental. Ini sapi dari mana ini Bolo? Ini saya ngambilnya dulu dari Magetan. Oh, Magetan. Luar ya, sapi luar. Iya, dari masih Jawa Timur tapi luar kabupaten, dari Magetan ini. Oke, lanjut sapi selanjutnya Bolo ini. Nah, ini kita sebutnya pegon juga mas ini. Oh, pegon. Nah, pegon ini tapi ya lumayan super ini. Ini crossing limusin. Nah, kalau ini untuk kaki-kakinya juga bagus dan masih prospek. Ini masih usia paling 15 bulanan ini mas. Oh, 15 bulan sudah segede gini ya Bolo? Iya. Oh, ini belinya di mana ini? Ini di
pasar sapi Padangan Bojonegoro ini. Oh. Di sini juga breeding sendiri. Breeding juga ada itu Mas. Kalau breeding ada 2 induan itu. Ya, juga sukses Mas, itu ada 2 pedetannya juga. Oh, ini gundul ya itu yang Ya, paling. gul alias tidak bertanduk. Ya ini. Nah, ini hasil breeding sendiri. Wah, Nah, ini masuknya si metal warna karolis. masih kecil ya ini. Iya, Berapa? usia 8 bulan Mas. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Jantan super itu. Nah, ini. induannya ini. Ini kok kayak Jawa ya? Nah, Ya. ini pegon juga Mas. Oh, pegon. Disebutnya pegon. Warnanya kan merah, cuma Ya. dominan merah Mas. Tapi kan ada campurannya rasi, campuran disebut pegon. Oh, berarti lokal ini. toh? Ya lokal. Ya, Ini hasil peranaan sendiri. Ini anaknya yang putih ini Mas. Oh, nah ini. Ini juga hasil Ini ini anaknya ini. yang putih ini. Wah, Ini juga Keren, pegon coy. juga ini. Jantan juga ini Mas. Baru 6 bulan. Baru dikeluh kemarin. Belum ada 1 minggu. nah ini Bolo. Nah, ini masuknya sapi PO alias sapi putih lokal sini Sapi saja ini. Lokal ini. Udah tua ini Mas, cikal bakal Berarti ini Dulu. indukan ini. iya indukan. Indukan. Udah beranak kisaran 10 kalian ini. Oh, jam legend ini. Nah, Bolo. legend. Dipelihara terus Mas sampai tua ini. Ini sudah sejak kapan ini? Yang ini. Lama Mas. Sudah beranak kisaran 10 kali berarti sudah 10 tahun lebih. Oh, lama sekali. Lama. Ini berarti nggak mau dijual ya ini? Enggak Mas, dibuat Buat ikon ya? Iya, Ikon. dibuat ikon kandang. Kandang berkah Farm. Berkah kandang farm. Iya. Anaknya juga bagus-bagus Mas. Ini juga anaknya ini. Terus indukan merah itu juga anakan ini. Jadi Mas Judi ini juga YouTuber di Pasar Sapi Bolo. Iya. Jual beli juga ready dia. Siap. Wah, Melayani nanti itu. dicantumkan kontaknya di bawah sini. Siap untuk Pemesanan mendekati. apa itu? Korbanan ya? Iya, kurban bisa Mas, untuk bakalan Bisa. pegemukan bisa, untuk bakalan si kandang juga bisa, kontes juga Mas. Oh, Juga melayani sapi kontes juga, bakalan kontes. Banyak yang ngambil dari saya, ya alhamdulillah juga dapat podium Mas. Ada yang dari Kediri, Lamongan. lah Udah stoknya banyak. dari mana itu kalau kontes? Kalau kontes ya nyari yang bagus Mas, ya kadang dari lokal Tuban ada, dari luar Tuban juga ada. Minimal bobotnya atau gimana? Kalau kontes itu kontes. sistemnya kelas-kelasan Mas, mulai dari kelas pedetan, terus kelas non poel, P1 sampai P3 rampas atau ekstrim itu Mas. Lah, Banyak kelas. untuk pakannya gimana ini? Kalau Belum. di sini pakannya masih tradisional Mas, mengandalkan limbah pertanian. Pakai- Rumput Ya, yang paling pakai utama rumput rumput ya, Mas, rumput ada ya. rumput gajah, Ini itu rumputnya nanam belum. sendiri. Ini rumput gajah, odot ya? Enggak, Odot Mas. ada? Enggak ada yang Oh, ini odot gajah. gajah. Kalau odot kan agak kecil. Ini yang panjang-panjang pakcong Mas. Ini pacong ya? Heeh. Oh, pacong. Sama Pacong. apa ini, Lah, jerami ya? Itu limbah pertanian Mas. Itu Oh, kan iya. padi yang sudah dipotong lah Ini jeraminya boleh. tunggu pakannya lagi ini. dibuat Oh. pakan. Limbah juga Mas itu. Wah, lahap sekali. Jadi pakannya mudah ya di sini. Iya, memanfaatkan limbah pertanian Mas. Kalau sini kan limbah pertaniannya banyak. Jadi ya dimanfaatkan. Dikasih tambahan apa enggak ini? Tambahannya comboran Oh, Mas. campuran. Comboran. Polar, sentrat. Konsentratnya nggak pakai Mas, pakai bekatul kan ya limbah pertanian juga banyak di sini harganya murah yaitu bekatul, terus polar sama pelet, Wah. pelet sawit. Lengkap ya ini. Iya Mas. Lah untuk itu sudah masuk kontes apa belum? Belum, ini spek pegemukan aja Mas dan persiapan korban. Wah, Seperti ini juga masuk spek korban ekonomis. Ini alhamdulillah juga sudah laku. udah ada yang booking. Udah ada yang booking orang Gresik Mas. Wah. Nah, Lah luar kalau kota. pengirimannya gimana Ki? Bolo. Pengirimannya bisa Mas. Saya melayani misalnya titip sampai hari H sama pengiriman. Jadi misal orang mau beli ya tinggal ngasih alamat itu aja nanti sudah sampai ke lokasi gitu. Ongkir? Mungkin Sana. ikut saya. Ikut. Ya. Lah ini breeding sendiri atau gimana ini? Nah, Dulunya? ini dulu belinya di pasar Mas. Oh, bener. Dulu masih bakalan. Ya memang itu Mas untuk melayani persiapan korban. Ini masuknya spek korban ekonomis Mas. Oh, ya. Harga 20 jutaan aja 20 bisa kirim sampai hari H. Insya Allah 20 jutaan bisa sampai lokasi juga kirim.
sampai lokasi. Kalau yang besar itu? Kalau biasanya yang besar, estimasinya berapa itu? nah, ini belum laku Mas. Ini juang 2 ekor ini belum laku. Kalau yang di rumah juga ada, sudah laku, sudah DP juga luar kota. Yang di rumah itu limusin diberi orang Surabaya. Wah, ini Bisa kirim juga. Ini kalau sangat estimasi BB-nya ya kisaran 650 sampai 700-an ini Mas. belum ada 800 ya? Belum ada 800. Sangat besar belum. Nah, ini sebenarnya masih prospek Mas. Ini di prospek dibesarkan lagi bisa, digemukkan lagi bisa, atau untuk korban juga sudah masih bisa Mas ini. Ya lah, untuk total sapinya berapa ini? Yang keseluruhan? Keseluruhan sementara kalau yang di sini sama di rumah 10 ekor Mas. Oh, 10 ekor. Iya, 10 ekor. Kalau yang di sini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor. Iya. Tapi kalau yang di rekan-rekan itu Mas, rekan-rekan peternak, lah saya kan ya juga gabung. Biasanya kadang ada yang pesen bakalan dari saya. Nah, itu waktunya panen ya juga saya yang ngambil. Saya masukkan ke kurbanan gitu. Berarti juga bagian pemasaran gitu ya? Iya, bantu Mas istilahnya. Ya. Soalnya kalau peternak kan ya yang dipermasalahkan ya pemasaran itu. Kita bantu Mas. Lah, untuk ngaritnya sendiri kamu sendiri atau siapa, Bu? Saya juga ngarit Mas. Terus paman saya, kalau yang di sini saya pasrahkan ke paman saya yang ngarit, yang nyombor. Kalau saya bagian perawatan yang di kandang rumah. Untuk airnya gimana? Mudah ya? Airnya sementara ini ya dari sumur ada. Terus kalau musim hujan ya dari air hujan, untuk bersihin kandang-kandang juga dari air hujan. Lah, kalau kemarau gimana gitu? Kemarau ya dari sumur ada Mas. Sumur ada. Aman ya? Aman. Paling ini utama itu. Kandangnya ini lebarnya berapa, Bu? Ukurannya? Untuk kandangnya ukurannya kalau ini kurang lebih 3 meter Mas. Ini isi 2 ini 3 meter lebih. 3 meter berapa itu ini untuk lebar bagian palungannya ini. Jadi 1,5 meteran ini kurang lebihnya. Nah, untuk minumnya gimana? Biasanya ini minumnya kan enggak saya kasih itu, soalnya itu harus ngontrol Mas. Kalau dikasih wadah air itu harus ngontrol. Ini kan sistemnya comboran, pakai comboran basah. Iya, Pak. Nah, kalau biasanya dikasih dari air itu untuk comboran kering biasanya gitu. Jadi pakai tembor ya? ini pakai bak yang besar-besar itu Mas. Soalnya comborannya basah. Ini panjangnya berapa ini? Keseluruhan. Kalau ke belakang atau sing ya, sana panjang Mas? lebar. Kalau sampai sana kurang lebih ya 15-an Mas kalau sampai sana. Panjang itu kan ini ya. masih bisa dibuat lagi, cuma belum saya bikin palungan lagi sampai sana. Nah, ini biasanya muat berapa sapi? Kalau yang ini kurang lebih ya 8 Mas. 8 muat. Umumnya 8, lebih nyamannya sapi 8 Mas. Kan ada 4 petak, satu petak isi 2 berarti 8. Ini juga ini udah sekat itu. Dikasih sekat. Biar gak ke injek-injek Mas, kasihan kalau yang misal sudah besar-besar gini kan biasanya banyak gerak itu Mas, aktif sapinya. Untuk perawatannya sendiri perlu dicuci, dimandikan atau enggak? Biasanya dimandikan Mas, 1 minggu, kadang 2 sampai 3 kali ya tergantung waktunya senggang atau enggak itu Mas. Iya. Berarti cukup mudah lah ya. Iya, kalau untuk amat. Perawatan sapi sebenarnya mudah Mas. Iya. Pakan juga enak di sini. Iya, pakan limbah Mas, limbah ya, gratis pakan ya? Pertanian gratis. Gratis gitu. Kalau untuk hijauannya rata-rata gratis Mas di sini. Wah, ini agresif, ada orang baru Mas itu. Nah, ini ya gundul belum? Mas, kalau dipegang nurut itu. Iya. Kita lihat ini comborannya ya, ini. Ini persiapkan comboran. Comborannya. Combor sore ini Mas, kisaran jam 3. Jam 3, jam 4 itu waktu nyombornya Mas. Jadi fungsinya sendiri gimana ini? Kalau combor kan ya selak dia itu Mas. Untuk minum juga untuk pakan Mas. Tambahan nutrisi ya? Ya betul Mas. Nah, untuk ngasihnya ini berapa kali? 2 kali. Sehari 2 kali? Pagi sama sore. Habis berapa kilo belum? Beda-beda Mas. Kalau yang sapi besar sama kecil beda-beda. Nah, ini pelet Mas. Pelet sawit. Oh, ini pelet belum. Nah, langsung mekar Mas dia. Ini terbuat dari apa kok? Limbah sawit Mas. Iya. Limbah minyak goreng itu loh. Baunya harum. Nah, ada bekatul juga. Ini bekatul ya? Bekatul ini. Bekatulnya dedak. Apa? Polar. Sama. Polar. Ini dedak atau bekatul dan itu polar. Polar itu. Kalau polar itu apa? Polar itu
dedaknya gandum. Oh, gandum. Kalau padi kan dedaknya ini bekatul namanya. Kalau yang ini dedaknya gandum. Oh, di sini Polar. banyak ya ini. Kalau Banyak, polar. Oh. Tapi harganya juga lumayan Mas kalau polar. Persak atau gimana? Iya, kalau persak ini yang paling murah 200.000 Mas. Berapa kilo? 50 kilo. 50. Kalau ini bekatul? Kalau bekatul murah Mas, sekilo 2.000 di sini. Paling murah itu, soalnya kan limbah pertanian itu. Yang paling murah ini saya pakainya. Yang punya langganan ya nggak sampai. Kalau ini kan masih musim panen Mas, musim panen jadi ya harganya murah. Berarti sehari 2 gini ya? Iya, 2 Per kali sapi Mas. atau gimana? Per sapi. Oh, per sapi. Iki Semua berarti dikasih ini Bolo. dikasih Mas. Nah, kita lihat ini mau dicombor ini Bolo. Diaduk-aduk dulu ya. Iya, biar Untuk nutrisinya tambahin banyak polar mana? ini. Nutrisinya Ya. kalau polar kan protein Mas, kalau bekatul kan ke karbohidrat, terus kalau yang pelet itu kan lebih ke serat. Ya. Untuk peletnya gimana? Pelet ini harganya sementara satu sake 100 Wow. 100 berapa ya? 50. Per sapi dikasih berapa kilo Bolo? Kalau pelet? Kalau pelet nggak terlalu banyak sih Mas. Kalau pelet soalnya kan dia mekar, paling ya sekali combor nggak ada setengah kilo Mas. Sudah Sangat mekar. lahap sekali ya ini. Iya Mas. Minta yang dicombor yang dulu ini. Berarti habis makan baru dicombor gini atau nyombor dulu? Nyombor dulu kalau saya Mas, tapi ya biasanya ada sisa tetap dimakan. Cuma habis dicombor saya kasih hijauan nanti. Pakan kering juga ada. Ada, biasanya kalau setelah nyombor pagi saya kasih pakan kering seperti kelopor jagung, seperti jerami kering gitu. Lah kalau minumnya gimana? Minumnya ya ini, nyombor ini. Oh, nyombor. Ini sudah Enggak sendiri-sendiri. enggak sendiri-sendiri Mas, ini sudah plus minum ini. Plus minum. Berarti nyombor dulu baru dikasih Hijauan. makan gitu. Nanti pagi juga gitu Mas, Iya. pagi dicombor dulu, habis dicombor dikasih hijauan. Iya. Jadi ini saya belum terlalu paham tentang sapi Bolo. Kita belajar bersama di sini. Iya, monggo Mas kalau mau belajar saya terbuka ini untuk yang Ini apa ingin tadi? belajar. Pegon apa? Pegon, kita Pegon. seperti pegon Mas. Kalau pegon punya tanduk apa enggak nih? Punya, tapi kalau kan beda karakter masing-masing sapi Mas. Kalau karakternya ini juga ada tanduknya cuma nggak bisa panjang ini. Lah pegon sendiri sapi asal mana ini Bolo? Pegon ya asli ras Indonesia Mas, cuma dia terlalu banyak campuran gennya. Ada limusin, ada simental gitu, ada sapi Jawa. Jadi ya kita nyebutnya pegon gitu. Pegon. Ambil yang lainnya. Ya, ini dikasih makan Bolo. Ini total ada 7 sapi. Nah, ini yang lokal ini dan itu yang blasteran. Kandangnya begini kondisinya top sekali ya. Wow, ini kasih lagi Bolo. Wah, ini yang apa ini tadi? Simental. Simental. Nah, kalau yang Brahma ini ya gimana? Brahma itu ya dulu nyebutnya orang anu Mas, orang apa ya? Orang lama dulu itu sebenarnya kan Brahma itu Brahman itu loh Mas. Brahman. Sapi merah lah itu kadang kalau orang lama kan nyebutnya lebih enak Brahma gitu aja. Kalau jenisnya kan sebenarnya kalau di sini rata-rata limusin sama simental itu Mas. Berarti ini enggak limusin ya? Enggak, ini yang limusin yang lebih ke limusin enggak ada Mas, yang di rumah yang banyak limusin sama simental murni. Ini ada masih crossingan ini. Biasanya kalau ada bulunya agak tebal gitu. Ya, Limusin itu. Bulu kriwil Mas. Oh. Nah, ini sangat lahap sekali Bolo. Ini size-nya sangat besar sekali. Wah. Oh, sampai segini. Kita rangkul aja. Wah. Luar biasa Bolo. Ini usia sangat muda. Belum menikah Bolo ya? Belum, Belum Mas. menikah. Langsung yang Oke, cewek-cewek kami merapat ini. Belum menikah sudah sukses peternak sapi Bolo, luar biasa. Dia juga punya channel YouTube. Apa namanya Bolo channelnya? Berkah kandang, Berkah Kandang, sapi pantura, Sapi Pantura Leh. Ini khusus di pasar sapi ya? pasar juga kadang juga ya di
teman-teman farm atau peternakan itu juga kalau minta diliput ya tak liput mas. Banyak ya di Tuban? Banyak mas, peternak besar-besar di Tuban juga banyak mas. Sharing sesama peternak juga sambil belajar gitu loh mas. Ya, biasanya pasarnya mana aja ini Bro? Kalau ngevlog itu? Tuban, Tuban. Kerek, Jatirogo, Bojonegoro sama Padangan itu. Iya. Nah ini sangat lahap bolo sapinya. Ini berapa kilo bolonya? Kalau ini estimasinya paling ya antara 500-an lebih mas. Wah 500-an lebih. 500 kilo lebih. Jadi setiap hari dikasih 2 ember gini tuh. Ya. Cuma nggak penuh kok mas. Apalagi kalau sore porsinya lebih banyak yang pagi. Kalau ini masuknya tetap pedaging ya? Iya, maksudnya pedaging. Enggak pakai jantan gitu. Pejantan enggak? Enggak. Di sini kan rata-rata untuk jantanan breeding kan pakai IB itu masih buatan. Ya. Mantri. Disuntik gitu. Heeh. Kalau yang manual gitu perkawinan manual ada? Jarang sih mas kalau di sini. Rata-rata sekarang masih sudah pakai metode IB itu. Soalnya sapi kalau dipakai itu mas biasanya habis itu terlalu aktif biasanya gitu mas, nggak bisa diem, agresif tambah agresif gitu. Ya, untuk kendalanya dalam beternak sapi ini apa Bang? Kendala yang paling kalau akhir-akhir ini mas, kalau untuk kendala ya itu mas penyakitnya. Penyakit PMK kemarin ya? PMK, LSD, BF gitu mas banyak. Ya, tapi aman ya di sini? Alhamdulillah aman mas. Ya pengalaman yang dulu-dulu gitu loh mas, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman untuk menanganinya. Nah, untuk penanganannya sendiri gimana itu? Aman? Ya itu mas nomor 1 seperti manusia lah hewan itu untuk menjaga imun tubuh sapi biar tidak gampang kena penyakit itu aja. Tetap yang utama kebersihan ya? Kebersihan kandang, terus kondisi fisik sapinya atau imunnya itu loh mas dijaga. Misalnya kalau pemberian vitamin, terus sapinya dikasih olahraga atau dijemur itu kena sinar matahari itu lebih bagus, lebih kuat. Jaga kebersihan seperti mandi, insya Allah aman mas. Ya, soalnya biasanya orang desa itu los gitu. Iya. Yang penting dikasih makan. Iya kasih makan. Kadang untuk kotorannya gitu, diperhitungkan malah. Cuma dikeruk aja gitu. Harus diperhatikan jadinya stres. Beda mas, sapi sering dimandikan sama enggak pertumbuhannya jauh kok. Ya. Jadi kendalanya itu ya penyakit. Iya mas, penyakit mas untuk akhir-akhir ini. Apalagi kalau untuk yang pemula itu kadang nggak tahu terus ditakut-takuti itu ya. Untuk ketika wabah sendiri harga jualnya gimana ini? Kalau untuk wabah pasti harganya menurun mas. Meskipun sapinya sehat pasti harga jual ikut turun. Soalnya kadang pasar tutup. Nah kemarin kok juga ada yang lato-lato ya gimana? Kalau lato-lato sama mas, penularannya kan lewat apa itu lalat, lewat apa itu. Ya. Jadi kalau kandangnya bersih ya insya Allah aman. Dari lalat ya aman dari itu. Sejauh itu mas untuk penanganannya. Dan pemberian vitamin, mineral itu yang pasti. Yang paling utama lah. Karena manusia kalau sehat juga. Gitu loh mas. Bahagia. Hewan kan ya sama seperti manusia. Iya. Kalau hewannya sehat, imun tubuhnya bagus kan ya terhindar, istilahnya kebal lah mas dari penyakit. Nah, ini kondisinya begini belum? Ya, kasih pagar-pagar. Di kebun mas. Bambu. Itu kan soalnya ya. Dulu kan pedetnya masih kecil mas. Ya. Pedetnya masih kecil biasanya saya lepaskan, saya biar lari-lari, biar olahraga gitu loh mas. Berarti kalau ada pedetnya di los gini ya? Iya. Biar 1 minggu 2 kali atau 3 kali biasanya saya lepas. Iya. Unik sekali Bu. Itu juga mempengaruhi pertumbuhan sapi, mas, pertumbuhan pedet. Nah, kita lihat ini pembuangan kotorannya ini Bolo. Bagaimana ini konsepnya? Nah, ini pakai konsep sederhana aja ini mas. Kotorannya jadi kalau air
kencingnya kan ya langsung ngalir ke langsung belakang ngalir. sini. Nah untuk kotorannya saya juga buang ke belakang langsung aja. Bisa langsung jadi Pupuk ya, pupuk alami untuk tanaman untuk di sawah itu. tanaman rumput kan ini banyak yang saya tanami rumput untuk pakannya mas. Nah ini dikasih lubang bro, Nah, langsung ke belakang langsung aja. sirkulasi sana ngalir. Ini kok nggak dikasih karpet bro? Nah ini breeding mas, jadi kalau untuk breeding saya kasih sederhana aja. Iya. Nah, soalnya kalau beda sama yang jantan, kalau jantan kan biasanya itu loh mas mudah kotor, jadi dikasih karpet. Kalau yang breeding kan aman lah istilahnya. Lap, membersihkannya berapa kali sehari? Kalau 2 kali mas, pagi sama sore. Pagi, sore. Pagi dibersihkan, sore juga dibersihkan. Nah ini langsung ke sawah Ke situ belakang ini jadi pupuk bro. dimanfaatkan untuk pupuk Nah, ini. rumput. Nah, ini Kotorannya bisa langsung jadi pupuk kandang alami. untuk rumput dialirkan gitu mas ke tanaman rumput. Rumputnya juga. Ini baru dipotong kok ini rumputnya. Untuk pakan kalau musim kemarau aman ya? Aman mas, biasanya pakai ya jerami lah di sini mas. Ya, kalau musim panen ngumpulin stok seperti itu dikumpulin. Ini untuk airnya Ini ya? air Cadangan. masih aman ini, masih full ini full tangkinya. 1000 liter ya? 1000 liter mas. Ya oke bro, kita telah melihat-lihat kandang apa? Berkah kadang Berkah kandang farm. Dari sahabat saya ini yang usianya masih muda, berapa tahun ini bro? 29. 29 tahun sudah memiliki puluhan sapi dan sukses peternak Amin. sapi. Nah, ini motivasinya untuk anak-anak muda ini gimana ini? Nah, jangan malu untuk beternak mas. Oh, iya, Nah, jangan beternak itu asik. Ya, semangat ya. Oke, cukup sekian ya video dari saya, Kak Denny. Jangan lupa didukung dengan cara di subscribe, like, komen. Mantap. Oke, siap. Matur suwun mas, Ya, betul. sudah berkunjung di kandang saya. Semoga sukses. Amin.